Kali ini kita akan membahas sebuah film yang diadaptasi dari game PS yang berjudul Until Dawn. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita bernama Clover yang mencari kakak perempuannya dan ditemani keempat sahabatnya. Namun, saat pencarian, mereka mengalami hal-hal mistis dan mengerikan. Di awal film, ada seorang wanita sedang berusaha menggapai mimpi dan harapan untuk keluar dari dalam tanah. Namun, ternyata wanita tersebut sudah ditunggu oleh seorang pria goreng patut yang membawa pacul. Dan, wanita itu langsung di-fatality. Mari kita bahas film ini. Singkat cerita, di tempat lain, Clover bersama keempat sahabatnya yang bernama Max, Abe, Megan, Nina, rela menemani Clover pergi ke suatu tempat di mana kakak Clover yang bernama Melanie membuat video terakhir kalinya. Dan ternyata, Melanie adalah wanita yang sudah di-fatality pria goreng patut di awal film. Karena Clover mulai terlihat sedih, salah satu sahabatnya yaitu Megan meminta semua sahabatnya dan Clover untuk berdoa agar kakaknya cepat bisa ditemukan. Setelah itu, Clover masuk ke dalam kedai kopi tersebut untuk membeli kopi sembari menanyakan soal kakaknya yang hilang di kecamatan ini kepada kasir bernama Alan. Dan Alan menduga bahwa kakaknya telah hilang ketika melewati lembah Blore. Karena menurut Pak Camat setempat, bahwa siapa saja yang memasuki kawasan tersebut akan hilang dengan misterius. Singkat cerita, di perjalanan Clover dan sahabat-sahabatnya melewati jalanan yang mengerikan ditambah lagi hujan angin puting beliung. Di tengah perjalanan, Clover meminta Abe untuk berhenti, tetapi Nina langsung membantah karena akan sangat berbahaya kalau berhenti. Di saat adu mulut terus berlangsung, ada sesuatu yang sangat mengagetkan terjadi. Ternyata mereka memasuki tempat yang tidak terkena hujan. Sontak, mereka merasa aneh dengan fenomena ini. Lebih aneh lagi, mereka melihat sebuah villa di dalam hutan. Makin aneh lagi, ada sebuah kuburan di halaman dan Megan merasakan ada hal buruk yang akan terjadi. Tetapi, Nina penasaran kepada villa tersebut dan mengajak sahabat-sahabatnya untuk masuk ke dalam villa. Ketika masuk ke dalam villa, semua tercengang dengan barang-barang yang ada di dalam villa. Lebih heran lagi, Nina melihat ada jam pasir di dalam villa tersebut. Kemudian, di ruangan lain, Abe melihat poster-poster orang hilang menempel di dinding. Di tempat lain, Clover terus melihat ke arah hujan dan melihat seperti ada seseorang, dan di pikiran Clover itu adalah kakaknya. Clover langsung lari menembus derasnya hujan mencari sesosok orang yang dikira kakaknya itu. Edan, siang pun berubah jadi malam. Kemudian, di dalam Nina mengecek buku tamu yang sudah dia tulis sebelumnya. Dan ternyata, Nina melihat ada nama Melanie di buku tersebut. Di saat yang sama, Abe tiba-tiba ngegorowok, memanggil semua sahabatnya untuk masuk ke ruangan yang banyak poster menempel. Dan mereka semua kaget, ternyata ada poster Melanie kakak Clover tertempel di dinding itu. Di saat yang sama, Nina merasa aneh melihat jam pasir yang tiba-tiba terbalik menjadi aktif dengan sendirinya. Keanehan pun mulai bermunculan. Ketika mereka semua sedang kebingungan,
mereka mendengar ada suara dari luar. Ternyata mobil Abe bergerak sendiri mundur dan menghilang. Dirasa mereka yang membawa mobil bukan maling, melainkan makhluk halus. Kemudian, mereka mulai menyusuri villa tersebut. Dimulai dari Clover, Megan, Max yang pergi ke suatu ruangan untuk menyusuri setiap sudutnya. Di lain tempat, Nina dan Abe masih terus melihat keluar villa. Saat memantau situasi di luar, terdengar suara di satu ruangan. Abe pun menghampiri suara tersebut. Karena dirasa tidak baik-baik saja, Nina pun mendatangi Abe. Sontak, Nina berteriak dan membuat Max, Megan, Clover kaget. Max langsung lari ke ruang atas untuk melihat situasi. Lalu Max kembali menghampiri Megan dan Clover untuk bergegas bersembunyi. Kini tinggal Clover dan Megan yang tersisa. Tiba-tiba si goreng patut mendekat ke tempat persembunyian Clover dan Megan. Ternyata Megan terciduk oleh si goreng patut dan langsung dibunuh. Setelah melihat teman-temannya dibunuh, Clover langsung berlari keluar rumah dan memasuki hutan aneh tadi. Alhasil, Clover ikut dibunuh dari belakang oleh si goreng patut. Setelah itu, tiba-tiba jam pasir berputar kembali ke awal seperti pertama kali datang. Tapi mereka semua ingat atas kematian yang mereka alami. Kini, mereka merasa bahwa ada yang tidak beres di tempat ini. Wow, mencengangkan. Sangat di luar Nurul. Ternyata foto mereka terpajang di dinding bersama foto-foto orang hilang lainnya. Abe dan Nina menegaskan bahwa tidak ada yang beres di tempat ini. Lalu, Abe menyarankan untuk keluar pergi jauh dari tempat ini. Tapi, tiba-tiba muncul lagi kejadian aneh. Mereka mulai ketakutan saat jam pasir mulai aktif kembali. Di saat yang sama, tiba-tiba saja Megan mengalami kerasukan dari arwah para korban. Hello? Help! Please! Help me! Help! Who's that? To be damned, we're all sinners here. Where's my mom? Mommy? Mom! Akhirnya Megan meninggoy lagi. Di tengah kepanikan, mereka mendengar seperti ada orang yang datang. Ternyata itu suara Melanie. Lalu Clover bergegas membuka pintu. Sontak yang ia temukan ternyata rumah kolot tiba-tiba berdiri di depan villa. Oh no! Clover terseret masuk ke dalam rumah kolot itu. Kini mereka dibuat panik karena harus melawan teror sihir dan mistis. Lalu Clover mulai menyadari ada sesosok wanita keriput yang sedang duduk di depan TV. Clover merasa ini sudah sangat tidak beres. Maka Clover mulai keluar secara diam-diam. Tapi ternyata si wanita keriput itu terbangun dan memberitahu Clover. Jika ingin terus hidup, Clover dan sahabat-sahabatnya harus bertahan sampai matahari terbit. Karena kalau tidak, mereka semua akan menjadi bagian di tempat ini. Lalu, di luar Max mulai mengkhawatirkan Clover dan berniat untuk masuk mencari Clover. Di saat yang sama, Nina dan Abe ngibrit keluar dari villa lalu kabur menggunakan mobil. Saat mulai mengendarai mobil, wow, ada genderuwo yang menghalangi mereka untuk keluar dari tempat itu. Sungguh menyedihkan sekali, karena lagi-lagi mereka harus meninggoy secara misterius. Di lain tempat, Max masih mencari Clover di dalam rumah kolot itu. Setelah Max tidak menemukan apa-apa, Max berniat untuk kembali keluar. Apa tuh?
ternyata ada Clover di belakang Max. Max dibunhai oleh si Clover yang lagi kerasukan. Saat Clover keluar dari rumah kolot itu, Clover tertabrak mobil yang dikendarai si goreng patut. Lagi dan lagi untuk kesekian kalinya mereka hidup kembali, dan mereka menyadari bahwa mereka ini berada di lingkaran waktu. Singkat cerita, mereka berkumpul di dalam kamar mandi, dan Abe membagikan air minum dari keran kepada Nina, Max, dan Megan. Lalu, Clover memberitahu mereka apa yang si wanita kolot itu ucapkan, bahwa jika ingin bertahan hidup, maka harus bertahan sampai jam pasir habis. Tiba-tiba saja, boom! Nina, boom! Megan, boom! Max, boom! Clover punya firasat bahwa teman-temannya yang meninggal itu karena meminum air dari keran tersebut. Wow, sangat mencengangkan sekali. Ternyata Clover bertemu Alan si pemilik toko. Lalu Alan memberitahu bahwa Clover hampir berhasil melewati ini jika dirinya bertahan sedikit lagi. Edian, Clover meninggoy. Singkat cerita, mereka pun hidup kembali. Megan kaget ketika tumbuh taring di giginya. Di sisi lain, Clover dan teman-temannya sibuk menggeledah dokumen yang ada. Sontak, Clover kaget saat melihat tanda pengenal Alan yang ternyata Alan itu dokter psikiater. Lalu, Abe melihat sebuah berita di koran bahwa yang mereka saat ini tempati dahulunya tempat pertambangan emas terbesar. Dan 20 tahun lalu terjadi kecelakaan yang mengubur pemukiman hampir seluruh kota. Sambil mencari senjata agar bisa bertahan sampai matahari terbit, Max menemukan sebuah kaset. Ternyata saat diputar, kaset itu berisi dokumentasi Alan yang sedang eksperimen. Eksperimen kejam yang dilakukan Alan kepada para penyintas itu untuk mengetahui berapa lama mereka bisa bertahan di tempat yang mengerikan ini dengan rasa terpuruk dan rasa lapar. Karena jika terus terkurung di tempat ini, sisi emosional dan fisiknya akan berubah menjadi makhluk paling mengerikan di dunia ini, yaitu Wendigo. Tiba-tiba, radio menyala. Muncullah suara Alan, memberitahu Clover dan sahabatnya kalau mereka terpilih menjadi bahan eksperimen. Clover bernegosiasi dengan Alan bahwa keinginannya datang ke tempat ini untuk bertemu Melanie, dan Alan meminta Clover datang ke hutan sendirian. Tak lama, Clover bergegas pergi ke tengah hutan, disusul Max dan Megan untuk mencari Clover. Tetapi Nina dan Abe yang di dalam rumah malah bertemu pria si goreng patut. Meninggoy. Saat menyusuri hutan, ternyata yang Max dan Megan temukan bukanlah Clover, melainkan labu. Akhirnya, Max menemukan Clover yang sedang terkena ranjau buaya darat. Tiba-tiba, muncul Melanie yang sudah menjadi Wendigo. Karena Clover sadar bahwa malam ini tidak akan selamat, maka Clover menyarankan kepada Max untuk mati sekali lagi dan menyusun rencana di malam berikutnya. Ketika semua sudah hidup kembali, Clover dan sahabat-sahabatnya menghitung sudah berapa kali mereka mati dan hidup. Singkat cerita, Clover dan sahabatnya langsung menyusun rencana untuk melawan Wendigo dan menemukan Alan. Ketika mereka sudah bisa melawan Wendigo, datanglah pria si goreng patut.
Di tengah kepanikan, Max menyuruh Clover untuk pergi saja mencari Alan. Sementara mereka berusaha menahan Wendigo dan melawan si goreng patut. Mantap, mutiar si goreng patut itu. Di tengah perjalanan, Clover malah bertemu Melanie. Dan mau tidak mau, Clover harus melawan sampai kakaknya meninggoy. Akhirnya, Clover menemukan persembunyian Alan. Lalu Alan menjelaskan kepada Clover bahwa mangsa utamanya itu Clover. Karena mental Clover terguncang setelah kehilangan kakaknya. Dan sahabat-sahabatnya hanyalah sebagai bonus yang terjebak. Saat Alan sedang ngebacot teureun-eureun, Melanie melihat ada air beracun yang terus menetes dari atap dan turun tepat di samping gelas cikopi Alan. Sontak, Clover diam-diam menggeserkan cikopi itu tepat di atas tetesan air beracun. Tiba-tiba, mampus! Akhirnya Alan mutiar. Clover langsung bergegas menyelamatkan sahabat-sahabatnya lawan Wendigo sambil menunggu jam pasirnya selesai berputar. Singkat waktu, akhirnya mereka bisa melihat matahari dan kabut pun menghilang. Maka hal itu menandakan bahwa mereka berhasil melewati door-nya permainan psikologis ini. The End. Film yang sangat membagongkan. Terima kasih sudah menonton review liar ini. Semoga yang nonton suka. Dan semoga yang nonton selalu diberikan kesehatan. Love sekebon.